Pergilah ke suatu tempat di mana tenaga dan pikiranmu diperlukan, yang juga berangkat dari apa yang kau butuhkan, hingga terciptalah suatu kondisi kehidupan berimbang antara memberi dan menerima, dan tak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Jangan pergi pada tempat di mana hadirmu diharapkan, namun tak lebih hanya sebagai pelengkap. Sebab apa yang telah kau pelajari selama ini untuk kau jadikan sebagai bekal hidup, tidaklah bertujuan hanya sebagai seorang penggembira belaka. Hormati dirimu, sebab orang lain tak akan melakukannya padamu sebelum kamu melakukannya terlebih dahulu. Jangan pernah mematahkan hatimu sendiri hanya untuk mengejar seseorang yang kau tahu dia tak akan mungkin untuk memilihmu. Kamu memiliki martabat dan harga diri yang harus kau bela sebagai seorang manusia beradab. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri hanya untuk hal yang tak perlu dan penuh kesia-siaan. Perjalanan yang akan kau tempuh masih sangatlah panjang. Masih banyak berbagai macam impian dan harapan yang bisa kau gapai menuju hidup lebih baik di masa datang. Maka segeralah bangkit dari segala macam hal yang hanya akan memicu dan menciptakan perasaan iba diri yang terus berkelanjutan, hingga menjadikanmu tak lebih hanya sebagai sosok lemah dan cengeng. Ketahuilah bahwa dirimu begitu berharga untuk sekedar terkatung-katung tenggelam dalam arus kesedihan dan harapan semu. Bangkitlah, hadirkan semangat baja, pantang menyerah untuk menjadikan hari esok lebih cerah dan bermakna daripada hari ini. Perjalanan hubungan cinta kasih yang akan berhasil untuk bertahan hingga akhir hayat antara setiap satu dari keduanya hanyalah berawal dari apabila satu hati akan jatuh cinta berulang-ulang dan terus berulang hanya pada satu sosok yang sama, di mana hatimu akan selalu terjaga dari jebakan nakal syahwat perselingkuhan. Dan ketika satu hati telah tak lagi memiliki ketertarikan pada siapapun kecuali pada satu sosok yang memang benar-benar dia cintai, maka sikap dari kecemburuan pun telah tak akan lagi diperlukan, hingga arti dari rasa saling setia hanyalah tak lebih akan menjadi satu teori belaka. Sebab rasa cinta kasih yang terjalin murni antara keduanya adalah bermakna yang bahkan jauh melebihi arti dari kesetiaan itu sendiri. Ada banyak macam orang yang datang dan pergi dalam kehidupanmu. Kehadiran mereka pastilah membawa niat hati dari keperluannya sendiri-sendiri untuk bersinggungan denganmu. Ada yang hanya ingin sekedar mengenal tanpa niatan lebih. Ada yang hanya kebetulan melintas. Ada sebagian yang ingin memanfaatkan akan apa yang sedang kau miliki. Ada sebagian lain yang ingin memanfaatkan pikiran tajammu untuk sekedar memetik keuntungan. Dan ada yang hanya ingin berlindung di bawah pengaruhmu, hingga pada akhirnya mereka semua akan pergi meninggalkanmu terlolong sendiri di dalam sepi setelah apa yang dicari telah mereka peroleh. Namun orang yang tepat, dia akan diam dan tinggal untuk selalu mendampingimu, baik itu dalam keadaan duka ataupun dalam kondisi suka. Dan dia akan selalu memegang kesetiaannya padamu dalam segala cuaca. Mendapatkan gaji kecil, namun itu sebagai hasil jerih payah murni dari cucuran keringat yang telah kau lakukan dengan penuh semangat, adalah akan menjadi jauh lebih mulia daripada hanya dia menunggu datangnya seseorang untuk memberikan sebagian uangnya padamu. Tak peduli dengan nilai sebesar apapun itu. Hidup bukanlah tentang telah seberapa banyak kamu diberi. Hidup adalah tentang telah seberapa sering kamu memberi dengan penuh keikhlasan. Hidup adalah samudera kehidupan. Jalan hidup adalah martabat. Esensi hidup adalah keselamatan. Tujuan hidup adalah kehormatan.
ujung hidup adalah kemuliaan. Seorang wanita akan sangat sulit dihentikan apabila dia telah merasa memiliki kekuatan untuk bisa menjadi lebih baik. Seorang wanita akan begitu sulit ditundukkan ketika dia telah merasa memiliki kemampuan untuk dapat hidup mandiri. Maka sebelum semuanya terlanjur bergerak semakin jauh, didik dan ayomilah wanitamu untuk menjadi sebagai seorang perempuan. Berilah rasa aman dan ketenteraman di dalam dasar hati dan jiwanya. Tanamkanlah keyakinan dalam pikirannya bahwa dia memiliki hak yang sama, namun dengan kewajiban berbeda. Ajarilah dia di saat mana dia harus mampu memerankan diri sebagai perempuan yang sesungguhnya, dan di saat apa dia boleh memerankan diri sebagai seorang wanita yang seutuhnya. Sebab fungsi dari perempuan dan wanita adalah sangat tipis perbedaannya, namun sangat jauh berbeda dalam arti dan permanaannya. Menjauhlah dari orang-orang yang hanya akan memberimu kesan bahwa engkau adalah tipikal dari seseorang yang sulit untuk dicintai. Jangan biarkan orang lain mempercayai sesuatu tentangmu yang hanya karena disebabkan oleh keberadaan orang-orang yang dekat denganmu, hingga mereka beranggapan bahwa engkau adalah pribadi congkak dan sombong yang tak akan dapat memberi kesan nyaman untuk didekati. Maka jagalah dirimu dari pertemanan yang hanya akan merugikan dirimu sendiri, sebab engkau adalah makhluk sosial, di mana eksistensimu yang seharusnya adalah bergaul dalam hubungan luas yang tidak harus terjebak dan terkunci hanya pada sebatas satu komunitas belaka. Kamu boleh bersikap eksklusif jika itu menyangkut diri pribadi, namun secara umum engkau juga harus tetap untuk selalu dapat berbagi dengan lingkungan sekitar di mana kamu diam dan tinggal. Bila tidak, engkau akan tersudut di tempat luas dan merasa pekat di pojok terang. Kamu boleh tidak sepakat dengan kolegamu. Kamu juga boleh berbeda dengan situasi di sekitarmu. Namun mau ketidakkesepakatan ataupun perbedaan, jangan menjadikan itu sebagai pemicu untuk terjadinya silang selisih ataupun permusuhan antara satu dengan lainnya. Ketidaksepakatan ataupun perbedaan tidak harus selalu berhadapan sebagai dua seteru dalam satu medan laga. Bahkan lebih dari itu, dalam perbedaan akan memiliki banyak hikmah di dalamnya. Sebab dengan berbeda, kalian akan menjadi beragam. Dan tidakkah dalam keberagaman itu kalian bisa saling mengisi dan menutupi? Maka berpikirlah lebih luas dan jauh untuk tidak mudah terjebak oleh arus emosi sesaat. Untuk menjadi bijaksana, seseorang tak harus lebih dulu harus mencapai predikat tinggi dalam tingkat pendidikan. Cukupkan dengan membuka hati dan pikiran, niscaya alam akan menempamu menjadi pribadi matang dewasa. Dia yang tahu banyak jawaban tidak akan ditanya dengan banyak pertanyaan. Dia yang mempunyai banyak pertanyaan hanya akan mendapatkan sedikit jawaban. Jangan terlalu banyak memberi kemudahan pada seseorang, atau kamu sendiri yang akan mendapatkan lebih banyak kesulitan. Patah asa pada seseorang tidak selalu berarti bahwa kamu berhati lemah. Terkadang itu adalah kekuatan bagimu untuk melangkah pergi dari setiap jeratannya. Terimalah kenyataan pahit ketika kamu tidak dipandang sebagai suatu hal penting dalam diri seseorang. Dengan begitu, kamu akan dapat dengan leluasa untuk segera melepaskannya. Sahabat, sudah sebegitu banyak nasihat dan petuah dari para bijaksana. Namun ketika engkau tak suka, jangan lalu menolak mentah-mentah. Sisipkan saja dulu itu di dalam dadamu. Sebab acap kali hati dan pikiran yang tertutup menjadi terbuka hanya di saat-saat engkau tengah terlentang menuju tidur,
dengan masih belum segera terlelap. Di sana ada medan laga, di mana engkau akan melakukan peperangan, yang kamu hanya akan bertarung untuk melawan dirimu sendiri. Boleh jadi setiap orang sama-sama memiliki dua mata, namun tidak setiap orang memiliki sudut pandang yang sama. Bisa jadi setiap orang sama-sama memiliki satu otak untuk berpikir, tapi tidak setiap orang akan memiliki pola pikir yang sama. Begitupun hati manusia yang sama-sama terbuat dari segumpal darah, tetapi menyimpan banyak bermacam esensi beragam yang tak jarang akan sangat jauh berlawanan antara satu dengan lainnya. Ada segumpal darah yang memuat kelembutan, kekerasan, kerapuhan, ketegaran, kebijaksanaan, kenekatan, dan bahkan memuat watak yang tak pernah ternalar sebelumnya oleh para sesamanya. Dan jika di antara kalian tertakdir memiliki hati lembut dan bijaksana, bersyukurlah. Sebab bila kalian terjatah mendapatkan hati licik, culas dan jahat, itu adalah musibah. Salah.